application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Roy Suryo yang akhirnya akan segera diperiksa oleh Bareskrim karena menyebarkan hoax. Nanti kita akan lihatlah hoaxnya apa gitu ya. Sebenarnya hoax yang pernah dia sebarkan sudah pernah saya bahas sebelumnya di video saya. Tapi nantilah kita lihat lagi nih ya, kenapa dia akhirnya harus dipanggil. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya akan memperlihatkan beberapa video ya, yang mana video ini akan mempermalukan. Ya memang video itu sendiri memang kalau kita lihat ini kejadiannya sudah lama, tapi faktanya tidak demikian. Jadi dengan kata lain video itu mempermalukan. Siapa yang dipermalukan? Bocor alus Tempo dan juga Amin Rais. Kenapa? Begini, kita lihat ya videonya. Bocor alus Tempo kan sering ngaku dapat informasi dari orang dalam. Juga dia dapat informasi dari orang dalam kubu 02. Wah, kan sudah pernah saya bahas kan, mereka punya yang namanya undang-undang pers. Kalaupun diperiksa, dia bisa bilang, saya melindungi saksi saya. Dia bisa untuk tidak menyebutkan siapa saksi atau orang dalamnya gitu ya. Paling dilaporkan ke Dewan Pers ya. Ntar kita lihat dah ya. Kemudian Amin Rais yang pernah bilang, ya ntar kita lihat dah ya. Kalau saya terangin dulu di sini nggak lucu. Oke, kita lihat dulu ini video mengenai bocor alus yang sok tahu gitu ya. Ngarang bebas ini dia nih. Yuk kita lihat nih videonya. Kalau kita melihat sekarang nih Wan, di tim internalnya kubu 02 nih, yang dulunya paling gencar menyuarakan soal pemilu satu putaran saja, ini mereka lagi dak-dikduk. Kenapa itu bisa dak-dikduk? Karena memang tidak akan tersampaikan atau memang optimis satu putaran? Bukan, namanya dak-dikduk masuk optimis gimana? Siapa tahu ya dak-dikduk akan menang nih kira-kira kayak gitu. Enggak, ini jadi mereka sudah mulai ragu di internal Prabowo Gibran sendiri berdasarkan keterangan ya, informasi yang disampaikan oleh beberapa narasumber di kubu 02 ini ya. Mereka udah ragu nih gitu, dan mereka sudah dikondisikan saat ini untuk siap-siaplah pemilu 2 putaran. Kenapa? Karena elektabilitas Prabowo itu mentok, tidak kunjung mencapai 50%. Anda lihat tadi ya. Aduh, saya kok rindu Orde Baru gitu ya. Kan mereka bilang kalau Prabowo berkuasa Orde Baru akan kembali. Bagus juga sih buat Tempo. Tempo kan pernah dibredel waktu zaman Orde Baru. Di sini kalau kita lihat tadi videonya, dikatakan elektabilitas paslon 02 nyangkut di 32,4%. Iyalah mungkin pada waktu itu atau kapan lah itu ya, surveinya malah sebenarnya paslon 02 saya nggak yakin pernah di 32,4. Kenapa dia bisa bilang di 32,4? Itu satu ya. Kedua, dia bilang dari orang dalam ya, dan mereka sekarang dak-dikduk bersiap-siap untuk 2 putaran. Ini jahat gitu ya, berlindung di balik undang-undang pers yang bilang dapat informasi dari orang dalam. Ini kan anak kecil juga bisa bikin video kayak begini ya kan. Menurut informasi dari kubu 02 sendiri, mereka dak-dikduk ya kan. Siap-siap mereka untuk 2 putaran. Nah, sehingga sekarang kalau menang 1 putaran, orang kan bilang, loh bukannya bocor halus bilang
kubu 02 sendiri nggak yakin, kok serang bisa menang 1 putaran? Curang itu, bener nggak? Bener. Ini, aduh jahat ini, bocor halus ya. Saya bukannya anti media yang mengkritisi apapun gitu ya. Bolehlah Anda mengkritisi sesuai dengan fakta yang ada, bukan katanya menurut informasi orang dalam gitu. Itu mah nggak usah pers. Jadi Tempo ini sudah kehilangan marwahnya. Dulu saya suka sekali Tempo karena dia adalah sebuah media massa yang terkenal akan investigatif reportnya atau laporan investigatif yang tajam. Ini bocornya dari mana gitu. Ini ngarang bebas bukan bocor halus. Nah, selanjutnya kita lihat ini video Amin Rais yang tadi saya sebut. Sayangnya video ini mengandung musik ya di latar belakangnya, karena ini saya dapat dari TikTok ya. Yang musiknya itu ada copyrightnya sehingga suaranya saya matikan ya, tapi Anda bisa lihat teksnya ya. Nah, kita lihat di sini Amin Rais yang sok menjadi ahli nujum ya, memprediksikan kekalahan Pak Prabowo. Ya, Anda lihat ya. Sekali lagi sayang suaranya harus saya matikan karena ada latar belakang musik yang mengandung copyright. Jadi intinya tadi Pak Amin bilang siapapun yang mengambil Gibran sebagai wapresnya itu akan kalah gitu kan. The recipe for loss, for political loss dia bilang. Memang dia ahli nujum gitu ya. Begitu Pak Prabowo menang, dia nyalamin gitu. Malu kan, padahal kan dia sudah bilang pasti kalah, ya kan? Nah, kemudian kita ingatkan ada slogan, saya paling empat gitu kalau dengar slogan itu, orang baik akan pilih orang baik. Seakan-akan pilihan dia tuh orang baik. Nah, justru yang orang baiknya ini Pak Prabowo gitu, mohon maaf ya, yang milih 01 dan 03. Anda orang baik? Aduh, capek deh. Oke, nah, itu dulu nih ya, jadi jelas ya, bocor halus dan Amin Rais dipermalukan nih. Iyalah, video ini nggak usah banyak cerita, sebenarnya Anda selalu dengar ya, sudah tahu ya. Nah, kita lihat ini soal bansos gitu ya. Yang kalah nggak mau ngaku kalah. Dia bilang kalah gara-gara Pak Jokowi bagi-bagi bansos. Padahal udah saya bilang bansos itu yang terima bisa nyoblos 01, bisa nyoblos 02, bisa nyoblos 03. Jadi bagaimana Anda bilang Pak Jokowi memberikan bansos seakan-akan nyuap rakyat untuk pilih 02. Pakai otak. Ya, nah di sini ada cuitan di, aduh kesel saya dengar gitu. Cuitan di Twitter ya dari Transporter. Dia bilang gini, sesuai keterangan Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, bahwa bansos itu adalah bagian instrumen APBN yang disetujui oleh DPR. Loh, jadi kalau DPR sudah menyetujui ada bansos jumlahnya sekian yang harus dibagi-bagi, ya sudah. Dan DPR itu kan gabungan semua partai, ya kan? Jadi jika ada yang teriak pemerintah atau Pak Jokowi memakai bansos untuk memenangkan 02, artinya disetujui oleh DPR juga dong. Padahal kan tidak ada yang saya bilang tadi bagi-bagi beras atau apa. Bansos itu bukan hanya beras saja loh ya, subsidi listrik, subsidi minyak, dalam ini bensin di solar gitu ya. Bukan hanya beras saja. Jadi Anda terlalu picik gitu ya kalau bilang bansos itu untuk memenangkan 02. Aduh, dungu banget gitu lah ya. Aduh. Lalu kenapa teriak? DPR sudah setuju kok. Nah, kita dengerin aja nih videonya ya supaya jangan ada dusta di antara kita. Yuk.
Saya ingin menekankan kepada teman-teman media ya, bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi ya semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen. Di dalam Bansos 2023, di situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino yang tahun 2023 kita introduce, karena waktu itu musim kering memuncak dan sekarang meskipun sudah mulai hujan, namun kemudian muncul banjir sehingga musim tanamnya tetap tergeser juga. Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat, bantuan pangan, itu semuanya sudah ada di dalam APBN 2023 yang nilainya total tadi mencapai 476 triliun. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Ini untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui PKH dan kartu. Jadi salah di mana kalau pemerintah membagi-bagi bansos? Tadi Ibu Sri Mulyani menjelaskan anggaran dalam hal ini yang diambil dari APBN itu sudah disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR dan menjadi undang-undang, tinggal dilaksanakan. Nah, beda bansos tahun 2023 dengan 2024 itu 20 triliun. Yang mana di 2023 tadi 476 triliun, di 2024 496 triliun. Ya. Dan bansos itu bukan hanya pembagian beras. Jangan dungu gitu ya, jangan suka pelintir-pelintir seakan-akan Pak Jokowi nyuap gitu ya rakyat untuk pilih 02. Pakai otak coy. Tadi sudah dibilang bansos itu bisa dalam bentuk subsidi listrik, bahan bakar. Aduh, banyak macam tadi ya. Anda dengar lagi deh. Jadi bukan hanya bagi beras gitu. Nah, inilah jahatnya para orang-orang yang tanda kutip katanya dipilih sama orang baik gitu ya. Nyebar-nyebarin hoax gitu ya, hate speech. Ujaran kebencian bahwa Pak Jokowi bagi-bagi bansos untuk memenangkan 02. Keterlaluan ya. Jadi mulai ngerti ya, mulai cerdas ya. Jadi kalau orang ngomong bansos lagi tuh orang dungu gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada tweetan dari Miss Tweet. Dia bilang gini, yang menggoreng kekalahan suara PSI, yang menggoreng kenaikan suara PSI itu orang 01 dan 03. Yang semangat ajukan hak angket 01 dan 03. Yang baku hantam soal kecurangan 01 dan 03. Siap menang dan siap kalah itu memang susah katanya. Yang ada terus cari celah. Nah, di situ ada kutipan-kutipan berita dari Liputan 6, misalnya penggelembungan suara PSI dinilai alihkan isu hak angket kecurangan pemilu. Waduh, macam-macam ya. Geruduk kantor KPU Depok, PKS beberkan temuan penggelembungan suara Nasdem di Depok. Kemudian padahal PKS dan Nasdem satu kubu gitu ya. Kemudian PKB Aceh Timur lapor ke Panwasli ya, daerah kali ya, Panwasli ya, dugaan penggelembungan suara caleg DPR RI Dapil 2 dari PKS.
Padahal PKB dan PKS juga satu kubu. Lucu-lucu lah, ya, oke. Ya, nah, ingat di sini kan sudah pernah saya bahas juga di rapat paripurna DPR RI, Ibu Puan kan bilang ya bahwa kita dituntut punya etika politik untuk siap menang dan siap kalah di pemilu, ya. Jadi, ini cuitan dari @99 propaganda ya. Goodbye Ganjar, karirmu tamat. Goodbye Ganjar, karirmu tamat. Udahlah, siap menang, siap kalah. Nah, di sini kalau dilihat dari beritanya, TKN Prabowo Gibran bilang Sandiaga mengakui berada di pihak yang kalah. Jadi, partai yang sudah bilang ya oke lah kita kalah, itu P3, kira-kira begitu ya. Bagus nih ya. Kemudian ada pertemuan di 2 hari yang lalu atau ya kira-kira 2 atau 3 hari yang lalu di Universitas Indonesia di mana sejumlah politisi kumpul di situ ya. Nah, udah pernah saya bahas juga. Ada Ibu Irma dari Nasdem yang kebetulan duduknya di samping Hasto. Dia mengkritik Hasto. PDIP itu ribut karena Pak Jokowi minggat. Dalam hal ini tidak mendukung Ganjar. Coba kalau Pak Jokowi dukung Ganjar, nggak ribut dia. Kira-kira begitu sindiran Ibu Irma. Ya. Nah, Irma juga bilang PDIP saat menang diam seperti kura-kura. Ya kan? Kayak dulu gitu kan. Menang kan waktu dia mengusung Pak Jokowi, diam aja kayak kura-kura. Tapi begitu kalah jadi wong cilik ya. Oh, wong cilik ya. Saya takut salah baca wong licik gitu ya. Oh, wong cilik. Oke. Nah, kemudian Hasto baru-baru ini nyari-nyari lagi gitu. Dia bilang, dia menuduh KPU itu sengaja mengunci. Waduh, ini belajar dari mana nih Hasto nih? Aduh, bikin malu ya. Dia bilang KPU itu mengunci suara Ganjar di 17%. Pokoknya nggak bakal lewat 17 dia bilang. Jadi kalau nanti hasil real count terakhir benar di bawah 17, nanti kan dia bisa membangkitkan amarah orang. Oh, berarti benar itu Hasto yang bilang KPU mengunci suara Ganjar Mahfud di maksimum 17. Oleh karena itu, di sini di Detik News KPU bantah tudingan Hasto soal suara Ganjar Mahfud dikunci pada 17%. Jahat ya? Jahat kalau saya bilang. Ya terserah ya kalau Anda nggak sepakat sama. Tapi menurut saya itu jahat. Dari mana Anda nuduh dikunci? Punya bukti? Mau pakai hak angket ya silakan lah. Itu namanya kan politisasi sudah saya bilang ya. Ketemu buktinya aja nggak ada, pakai tuduh dikunci. Ini kan aduh tidak memberikan pendidikan politik yang bagus. Ini juga tadi kan Mbak Puan bilang etika politik itu harus siap menang, siap kalah. Ganjar Pranowo bilang ini, kami masih berjuang sampai 20 Maret. Mau berjuang apa? Angkat itu bambu runcing. Di berita ini dia bilang dia berjuang untuk mengumpulkan data-data sampai 20 Maret. Ya lu berjuang aja. Temukanlah bukti-bukti kecurangan. Kan 20 Maret itu batas akhir di mana KPU harus dan akan mengumumkan real count finalnya ya. Jadi Ganjar ini berjuang katanya, masih berjuang sampai 20 Maret menemukan bukti-bukti, mengumpulkan data-data. Ya baguslah, berjuang aja ya, tapi tetap kalah kok. Nah, di sini ya. Rossi baru-baru ini mewawancarai Yusuf Kala. Ya. Kalau Anda lihat video itu ya, saya nggak mau tayangin lah di sini ya. Aduh, gimana ya, nggak tega gitu ya. Seorang Yusuf Kala tuh seperti di apa ya, tanda kutip dibully halus sama Rossi ya. Di sini kira-kira begini, kalau 02 menang akan ada hak angket. Kalau 2 putaran kan nggak ada hak angket. Artinya hak angket bertujuan jangan sampai 02 menang. Itu landasan berpikirnya gitu ya. Moral gerakan ini harusnya sebelum perhitungan suara hak angket ini sudah masuk angin. Sudah layu sebelum berkembang. Jadi ketika Pak JK ditanya sama Rossi, jawabannya ngambang gitu. Sehingga Rossi bilang, Pak JK, kira-kira gitu ya. Bisa nggak sih ngomongnya lebih lugas gitu ya? Kok muter-muter gitu? Waduh, kasihan juga Pak JK. Oke. Nah, ini juga saya kasihan sama yang namanya Pak Mahfud MD. Dulu saya salut gitu sama Pak Mahfud MD. Tapi begitu dia masuk ke ini, kan dia pernah bilang ya, malaikat pun kalau masuk ke sistem bisa jadi iblis.
Saya takut gitu, jangan sampai Pak Mahfud termakan sama ngomongannya sendiri nih ya. Kenapa? Begini loh, ini ada cuitan, bukan cuitan sih, ini postingan lah di Instagram dari ranah politik. Mahfud bilang, nasib Jokowi, kok dia kayak kesel ya sama Jokowi ya? Sama Pak Prabowo dia nggak kesel, ternyata dia keselnya sama Jokowi. Nasib Jokowi bisa seperti Soeharto diseret ke pengadilan. Saya mau nanya ya, emang Pak Harto pernah diseret ke pengadilan? Kan dia bilang nasibnya bisa seperti Soeharto diseret ke pengadilan. Astaga. Jika hak angket digulirkan. Ibu Mega sudah bilang, bukan soal Ibu Mega lah. Hak angket itu bukan untuk menyeret Jokowi. Hak angket itu untuk menemukan kecurangan, yang mana saya yakin tidak akan bisa ditemukan, kecuali dibikin-bikin. Lah, orang jalurnya harus ke Bawaslu dan gugat ke MK dengan menyertakan bukti, sekarang DPR disuruh cari buktinya, itulah hak angket. Ya, terus mau merubah nasib Jokowi, diseret ke pengadilan. Astaga, Pak Mahfud ini udah kejauhan ini ya. Ya udahlah, ya, saya khawatir Pak Mahfud akan jadi gelandangan politik setelah ini. Oke, nah ini dia nih yang terakhir nih ya. Sebelumnya sudah saya bahas waktu itu di bulan Januari lah ya. Ketika waktu itu masih debat-debat capres gitu ya. Ini paling bawel ini Roy Suryo ini. Dia analisa. Sudah pernah saya katakan juga ya, Roy Suryo itu bukan ahli telematika. Anda boleh sampaikan ke dia, dari saya. Saya boleh mengklaim diri saya ahli telematika. Saya orang IT, bisnis saya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Roy Suryo itu, mohon maaf, latar belakang pendidikannya bukan IT, bukan telekomunikasi. Ilmu komunikasi. Bukan telekomunikasi, ilmu komunikasi ya. Komunikasi politik ya, atau apa saya kurang jelas gitu ya. Jadi bukan ahli telematika. Jadi kalau ada orang atau media yang percaya selama ini bahwa Roy Suryo itu ahli telematika, itu didungui gitu ya. Didungui lah. Aduh, panjang deh kalau saya mau cerita soal itu ya. Jadi artinya, mentang-mentang dia pernah disebut sebagai ahli telematika, dia sok menganalisa ketika Gibran itu pakai itu ya, mic yang ada cantelannya di telinga gitu. Dia bilang itu seakan-akan suatu alat ya, yang dikendalikan dari jauh untuk memberikan jawaban ke kuping Gibran. Wah, Anda lihatlah, apa namanya, video saya yang sebelumnya. Maka dari itu dia dilaporkan ya sama beberapa orang lah ya. Setahu saya juga dulu ada tim hukum Merah Putih juga yang melaporkan dia ya, mensomasi kemudian melaporkan. Nah, di sini kalau kita lihat berita di Kompas, akhirnya laporan itu ditanggapi oleh Bareskrim ya. Di sini Bareskrim bilang Bareskrim akan periksa Roy Suryo terkait dugaan sebarkan hoax. Nah, ini dia ini. Ini dia. Nah, siapa yang menambur angin akan menuai badai. Nah, jadi kita lihat nih ya. Di sini Bareskrim akan melayangkan panggilan klarifikasi kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, yang pernah ada kasus panci gitu ya, disebut Dewa Panci atau apalah, saya nggak hafal gitu ya. Di sini dia akan dipanggil atas dugaan menyebarkan berita bohong atau hoax. Sebelumnya dia juga pernah diperiksa dan jadi tahanan dia gara-gara menyebarkan meme stupa Borobudur yang katanya menyerupai muka Jokowi. Ya kan kurang ajar itu ya. Nggak kapok-kapoknya, sekarang bikin hoax lagi. Di sini katanya ada 2 laporan polisi yang masuk ke Bareskrim dengan terlapornya Roy Suryo terkait persoalan yang sama itu, yakni unggahan di akun media sosialnya yang diduga mengandung ujaran kebencian dan hoax. Waduh. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dalam rangka undangan klarifikasi terhadap saudara Roy Suryo. Ya kan? Waduh, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jumat lalu. Wih, serius nih. Namun, Trunoyudo belum mengetahui jadwalnya. Menurut dia, waktu klarifikasi adalah kewenangan penyidik. Iyalah. Dia hanya memastikan bahwa kasus ini terus bergulir dan ya pasti dipanggil, diperiksa gitu ya.
Nah, kemudian di sini ternyata diam-diam penyidik di Bareskrim Polri sudah mengambil keterangan ahli dan juga saksi. Wih, artinya laporan masyarakat itu ditindaklanjuti dengan serius. Karena di sini Bareskrim ternyata sudah mengambil keterangan ahli dan juga saksi. Setidak-tidaknya biasanya setelah mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi yang menurut dugaan saya pasti mengarah benar bahwa Roy Suryo itu menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Waduh, serius nih, ya. Jadi ada dua nih katanya laporan polisi itu yang didaftarkan pada 2 Januari 2024 ya, pada saat masing debat-debat Capres-Cawapres ya. Ada dua, yang satu nomornya LP _B_2_1 Romawi _2024_SPKT_Bareskrim Polri. Yang satu lagi nomornya berurutan. Yang tadi nomor 2, ini nomor 3. _1 Romawi juga. Waduh, jadi ada 2 laporan yang masuk ya. Menarik ya. Nah, di sini Roy Suryo dilaporkan terkait dengan cuitan dari akunnya, ya, akun media sosialnya yang dianggap mengandung unsur hoax. Waduh. Jadi tepatnya atau jelasnya laporan terhadap Roy Suryo ini terkait pernyataan tentang 3 jenis mikrofon yang digunakan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Padahal semuanya itu juga sama-sama pakai 3 jenis mikrofon. Tapi Roy Suryo yang orang anggap ahli telematika bilang itu yang ada di kupingnya Gibran itu adalah alat untuk mengirimkan jawaban. Jadi seakan-akan Gibran tuh dipandu ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari paslon kiri kanannya gitu ya. Jadi di sini Roy diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik alias ITE dan atau pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Berlapis loh. Waduh, gawat nih ya. Berat nih ya. Sebelumnya pada 22 Desember ya kan, pada saat debat itu ya, Roy Suryo menulis di dalam cuitannya, di dalam akun Twitternya ya, tentang debat itu ya. Astaga, yang merupakan debat perdana Cawapres di Balai Sidang Senayan ya. Menurut Roy ada sejumlah kejanggalan yang tadi saya sebut ya, yang diselenggarakan oleh KPU ya. Dia bilang, sudah saya duga untuk menghindari cheating sebaiknya KPU harus adil. Jadi seakan-akan dia menuduh KPU tidak adil. Gibran diberikan perlakuan khusus. Kenapa si Gibran ini atau si nomor 2 ini sampai gunakan 3 mic? 1 clip on, 2 handheld, 1 headset. Apa gunanya juga ada earphone? Waduh, padahal semuanya sama gitu ya. Nah, inilah ahli telematika. Ini dia ahli telematika. Katanya jago telematika, padahal semuanya sama, tapi sok ngocol gitu ya. Aduh, jadi dia pakai 1 earphone supaya ada orang bisa memberikan jawaban gitu ya. Kenapa calon nomor 2 ini beda dengan yang lainnya? Padahal semuanya sama gitu. Waduh. Oleh karena itu Roy bilang dia sudah, tim hukumnya sedang mengkaji laporan tersebut dan pasti siap-siap lah ya. Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.